KPK telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan OTT di kantor Direktorat Jenderal Bea Cukai DJBC, Kementerian Keuangan Kemenkeu di Jakarta. KPK menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam kasus suap dan gratifikasi. Ya biar aja kita lihat apa hasilnya OTT itu. Kalau emang orang pajak dan bea cukai ada yang bersalah ya harus ditindak secara hukum. Terkait dengan konstruksi perkaranya, yaitu berkaitan dengan kegiatan importasi ya yang dilakukan oleh pihak swasta yang kemudian KPK menduga adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para pihak. Kemudian dalam peristiwa tertangkap tangan ini KPK mengamankan sejumlah pihak di wilayah Jakarta dan juga di Lampung, ya khususnya di kantor pusat Bea Cukai. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menangkap total 17 orang terkait operasi tangkap tangan OTT terhadap pejabat Direktorat Jenderal Dirjen Bea Cukai. 1 diantaranya ialah mantan Direktur Penyidikan dan Penindakan Direktorat Jenderal Bea Cukai Rizal yang ditangkap di Lampung. Dalam lanjutan peristiwa tertangkap tangan terkait pengurusan importasi barang di Bea Cukai, tim telah mengamankan sejumlah 17 orang. 12 orang merupakan pegawai pada Ditjen Bea Cukai dan 5 orang lainnya dari pihak PT BR. Ujar juru bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis. Budi menuturkan para pihak yang tertangkap tangan tersebut masih dilakukan pemeriksaan secara intensif. Selain itu, terang dia, tim KPK juga menemukan dan menyita barang bukti, diantaranya uang tunai dalam mata uang 24, 25 sunya rupiah, dan beberapa mata uang asing seperti dolar Amerika Serikat, dolar Singapura, dan JPY, serta dalam bentuk logam mulia. KPK telah melakukan ekspose dan menetapkan status hukum kepada para pihak yang diamankan dalam 1 kali 24 jam, ucap Budi. Kami akan sampaikan secara lengkap konstruksi, kronologi, dan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam konvers sore nanti. PLT, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa perkara ini berkaitan dengan praktik korupsi yang terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, khususnya dalam proses penindakan dan penyidikan terhadap kegiatan impor. Dugaan kuat terdapat aliran uang dan pemberian lain yang diberikan oleh pihak swasta kepada sejumlah pejabat bea cukai agar proses impor tertentu dipermudah atau tidak dikenakan sanksi sebagaimana mestinya. 6 tersangka yang ditetapkan terdiri dari unsur pejabat bea dan cukai serta pihak swasta. Mereka adalah Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2024 hingga Januari tahun 2026. Sisprian Subiaksono, Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan. Orlando, Kepala Seksi Intelijen di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta 3 pihak swasta, yakni John Field selaku pemilik PT Blurai, Andri sebagai Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blurai, dan Dedi Kurniawan selaku manajer operasional perusahaan tersebut. KPK menyatakan bahwa 5 dari 6 tersangka langsung dilakukan penahanan untuk masa awal selama 20 hari. Terhitung sejak 5 hingga 24 Februari tahun 2026, mereka ditahan di Rumah Tahanan Cabang KPK, Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan. Sementara 1 tersangka lainnya berinisial JF belum ditahan dan dikenakan pencegahan ke luar negeri karena diduga tidak kooperatif dan sempat melarikan diri. KPK menegaskan akan terus melakukan upaya hukum agar yang bersangkutan memenuhi panggilan penyidik. Dalam OTT ini, KPK juga menyita sejumlah barang bukti bernilai besar. Selain uang tunai dalam mata uang rupiah, penyidik turut mengamankan berbagai mata uang asing, seperti dolar Amerika Serikat, dolar Singapura, dan yen Jepang. Tidak hanya itu, KPK juga menyita logam mulia berupa emas dengan total berat mencapai sekitar 3 kg. Nilai keseluruhan barang bukti diperkirakan mencapai miliaran rupiah.
Kasus ini menjadi sorotan luas karena Bea dan Cukai memegang peran vital dalam menjaga kedaulatan ekonomi negara, khususnya dalam pengawasan lalu lintas barang, lintas batas. Praktik korupsi di sektor ini dinilai berpotensi menimbulkan kerugian negara yang besar, serta merusak iklim usaha yang sehat. KPK menegaskan komitmennya untuk terus menelusuri aliran dana, pihak-pihak lain yang terlibat, serta kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas dalam perkara ini. Dalam waktu dekat, KPK berjanji akan menyampaikan secara lengkap konstruksi perkara, kronologi kejadian, serta peran masing-masing tersangka kepada publik melalui konferensi pers.